salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif sendiri dapat diterapkan dengan metode Bagja. B, A, G, J, dan A. Adapun tahapan metode Bagja adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan, akan berisi pertanyaan yang menentukan arah penelusuran. Pada tahap ambil pelajaran, akan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok ataupun komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Pada tahap gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada tahap jabarkan rencana, akan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Sedangkan yang terakhir, pada tahap atur eksekusi, akan membantu kita untuk transformasi rencana untuk menjadi nyata. Tahapan Bagja ini membantu saya menyusun prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang saya rencanakan adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, serta terintegrasi dengan alam dan teknologi. Maka, tahapan Bagja yang saya lakukan untuk mencapai prakarsa perubahan tersebut adalah pada tahap buat pertanyaan, pertanyaan yang saya buat adalah apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, juga bisa terintegrasi dengan alam dan teknologi dalam meningkatkan minat dan potensi murid. Maka tindakan penyelidikan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, mencari informasi terkait, dan mengobservasi kemampuan awal murid. Pada tahap ambil pelajaran, saya menyusun dengan pertanyaan, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menyampaikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan? Aktivitas apa saja yang menurut murid membuat mereka merasa bahwa pembelajaran tersebut menarik dan menyenangkan? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan? Maka, tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, baik itu lewat YouTube, media sosial, search engine, webinar, pelatihan, ataupun lain-lain, baik secara mandiri ataupun kolaborasi. Dan yang kedua adalah melakukan wawancara atau survei pada guru atau KS atau murid dan orang tua. Pada tahap gali mimpi, saya mengajukan dengan pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang saya lakukan menyenangkan dan menarik? Maka tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama adalah dengan membuat survei mengenai respon murid mengenai pembelajaran yang dilakukan. Dan yang kedua, membuat daftar keterampilan baru yang membantu saya untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Pada tahap jabarkan rencana, saya membuat beberapa pertanyaan, yaitu apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik? Yang kedua,
Hal apa sajakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik? Maka, tindakan jabarkan rencana yang saya susun antara lain melakukan survei kepada murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Yang kedua, melakukan refleksi diri guru. Yang ketiga, melakukan pemetaan aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah, baik dari segi alam maupun teknologi. Yang keempat, melakukan pemetaan kemampuan guru dalam penggunaan teknologi. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memberikan masukan dan tindak lanjut terhadap pembelajaran di kelas. Yang berikutnya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai program kegiatan penguatan pembelajaran melalui saling observasi kelas dan memberikan umpan balik, serta kegiatan pelatihan dengan mendatangkan narasumber atau webinar yang akan mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan menarik di kelas. Yang terakhir adalah melakukan literasi mandiri mengenai kebutuhan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, dan berbagi dengan rekan sejawat melalui aksi nyata dan berbagi praktik baik. Pada tahap akhir diatur eksekusi, saya mengajukan pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik? Media apa saja yang akan digunakan untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi? Maka, tindakan yang akan saya lakukan adalah mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk saling mengobservasi kelas dan memberikan umpan balik sesuai jadwal yang disepakati bersama. Yang kedua, melakukan refleksi dari hasil observasi dan umpan balik yang didapat. Dan yang ketiga, menyadari bahwa guru harus memperkaya diri dengan kemampuan teknologi yang memadai agar mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.